Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya ya. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di Ramadan Asik, dan seperti biasa di Ramadan Asik itu saya tidak pernah sendiri dan tidak akan pernah sendiri tentunya. Sekarang saya sudah bersama teman-teman kita, ustadz-ustadz muda nih yang luar biasa ya. Ada Ustadz Farul. Apa kabar Ustadz Farul? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Rida sehat? Sehat saya Ustadz Farul, selalu sehat. Pokoknya kalau dekat antum nih sehat terus. Masya Allah. Harus sehat ya? Harus sehat. Jauh dari antum lebih sehat lagi. Nah, astagfirullah. Dan ada Ustadz Windra. Apa kabar Ustadz Windra? Alhamdulillah sehat walafiat Bang Rida. Keren Ustadz Windra nih, dengan jubah-jubahnya tuh keren. Nanti saya akan nyusul juga pakai jubah-jubah ya. Nggak tahu jubah apa, karung nggak tahu. Pakailah. Baik, kita langsung ke info yang sudah disediakan oleh kru ya. Insyaallah ini beritanya nih. Ternyata ini yang membuat setiap manusia unik, punya 3000 jenis sel otak. Masya Allah. Ini yang membuat setiap manusia itu unik ya, karena punya 3000 jenis sel otak. Setiap manusia adalah individu yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sejelas perbedaan ini tampak secara fisik dan sidik jari yang berbeda pada tiap manusia. Lantas, apa yang bisa membuat manusia begitu unik satu sama lain? Banyak ilmuwan dari seluruh dunia telah memetakan susunan seluler otak manusia dan menemukan lebih dari 3000 jenis sel yang ada dalam organ otak ini, termasuk ratusan jenis sel yang sebelumnya tidak diketahui. Banyak ilmuwan dari seluruh dunia telah memetakan susunan seluler otak manusia dan menemukan lebih dari 3000 jenis sel yang ada ya. Penemuan lain yang menarik adalah bahwa hubungan antara 3000 jenis sel otak yang berbeda tersebut sangat penting untuk membentuk identitas unik kita sebagai individu. Jadi ini saya perjelas ya, ternyata dalam otak manusia itu pun punya, bukan hanya yang berbeda dari manusia itu bukan hanya fisik, bukan hanya sidik jari, tapi dari otak pun ternyata sel-selnya tuh setiap individu itu berbeda. Bahkan bisa sampai 3000 ya, bisa sampai 3000 sel jenis sel yang berbeda dalam otak kita. Nah, ini menanggapi ini gimana nih Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah, kita dapat berita tentang otak manusia yang berbeda-beda ya Bang Rida ya. Isinya pun berbeda-beda, apa bentuknya pun mungkin berbeda-beda. Otaknya duit, isinya itu ya. Isinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang otak, nah manusia ini kan telah diciptakan Allah secara sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dengan sempurna. Nah, salah satu penciptaan yang sempurna adalah dengan akal tadi, dengan adanya otak. Nah, kadang-kadang otak ini fungsinya adalah untuk kita memikirkan. Nah, atau untuk kita memulai dengan sesuatu itu pakai akal lah gitu Bang Rida. Nah, akal ini kan membedakan kita antara manusia dengan binatang. Nah, tapi binatang ada otak juga. tapi kadang-kadang dan binatang pun ada otak juga, dan manusia juga ada otak. Binatang juga punya akal, manusia juga punya akal. Tapi apa sih beda akal manusia dengan akal binatang? Nah, Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan, yang ditanya sama beliau itu pernah menanyakan sama Imam Abu Hanifah, muridnya, wahai Imam Abu Hanifah, apa itu akal? Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu adalah, orang yang berakal itu adalah, orang yang memiliki akal itu adalah yang bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan benar dan salah. Nah, kata Imam Ja'far Shadiq mengatakan salah. Jadi salah. Jadi orang yang berakal, orang yang memiliki akal dan mempunyai akal itu adalah orang yang dimana bisa memilih dua kebaikan, yang dimana kebaikan tersebut yang akan dapat pahala lebih banyak gitu. Misalnya ada dua kebaikan nih, dipilih mana yang paling baik. Oh, itu akal ya. Jadi bukan masalah baik benar, baik atau buruk. Itu binatang juga tahu itu. Binatang juga tahu. Mana api, mana air. Iya, enggak mungkin binatang makan api kan. Nah, kayak gitu. Enggak mungkin. Iya. Jadi Imam Ja'far Shadiq mengatakan seperti itu. Jadi memilih mana yang lebih banyak manfaatnya. Di antara dua kebaikan tadi. Oh, di antara dua kebaikan yang mana yang lebih banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah ketika mendapatkan keburukan, maka langsung dijauhi dua keburukan tadi. Kalau jadi bukan dibandingkan lagi, nggak bisa. Langsung karena dua-duanya keburukan. Iya, enggak apple to apple. Apple to apple. Pada sekarang itu apple to apple. Apple to apple ya. Tapi ya betul ya, yang membedakan manusia dengan hewan itu akal tadi itu ya, kata Imam Ja'far Shadiq tuh. Kalau kita diberikan dua pilihan, cari yang paling baik. Kalau dua pilihan buruk, cari yang paling sedikit buruknya.
bahkan tidak usah dipilih. Bahkan nggak usah dipilih. Ditinggalkan karena Ditinggalkan, ya. nggak bisa dipilih-pilih. Kalau ada buruk ya buruk. Nah, terkadang hewan lebih berakal daripada manusia. Kenapa? Insting ya dia. Nah, insting. Ini mohon maaf nih, banyak terjadi penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan. Banyak juga terjadi penyimpangan seksual. Iya benar. Seksual itu kan saya rasa hewan lebih paham daripada manusia Benar. menyelewengkan. Nah, ini tuh kan. Hewan lebih bisa memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan ya itu tadi mengenai otak ya. Kita lanjut ke tema kita. Kenapa? Baru awal-awal udah tertampar ya. Banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih baik lagi. Amin. Ini ya. Insyaallah. Kita akan terus menyampaikan yang mana yang benar dan mudah-mudahan itu membuat kita Ramadan asik ini ya. Asik. Ya. Tapi juga memberikan manfaat. Akal kita kembali sehat. Iya. Akal sehat. Akal sehat. Baik, ini ada istiqomah itu berat. Masya Allah. Tema kita nih istiqomah itu berat. Jangan istiqomah itu berat. Itu jangan rindu. Itu berat. Itu berat. Kamu Biarku tanam saja. itu. Tapi kalau istiqomah nih kita harus semuanya nih istiqomah nih. Benar. Oke, gimana nih Ustaz? Mengenai istiqomah, apa itu istiqomah? Baik, istiqomah ini artinya kalau dalam bahasa kita itu continuous. Nah, kita betul terus-menerus melakukan hal yang sama sehingga dengan hal itu tersebut seperti kayak kita tuh dalam bahasanya menjadikan sebuah kebutuhan. Nah, jadi misal kayak makan kan, kenapa kita bisa tahu makan pagi, siang, sore karena kebutuhan. Istiqomah dia makan pagi, Istiqomah sering. kebutuhan ya sampai sebuah kegiatan tersebut bukan hanya sekedar menjadi rutinitas yang kita usahakan, tapi Iya, memang kebutuhan. Kebutuhan. Benar. Oke. Nah, jadi memang di istiqomah ini pun Bang Reda, ya kan, apalagi dalam bahasa istiqomah ini kan pasti dalam konotasinya dalam hal ibadah. Ketaatan. Nah, ya betul. Karena bukan bicara tentang khilaf istiqomah. Karena ada juga yang kamu khilaf biasalah manusia. Nanti lakukan lagi itu. Khilaf istiqomah jadi bukan demikian. Jadi istiqomah di sini adalah kita membahas tentang perkara agama. Kita bisa belajar Bang Reda, istiqomah ini tentang bagaimana keistiqomahannya seorang anak kecil atau anak bayi. Anak bayi itu kan kalau misalnya dia belajar berdiri, bahkan jalan, dia kan pasti ada namanya jatuh. Dan tak mungkin tuh, tak pernah kita dengar sampai sekarang ini udah jatuh, kemudian ngapa tak mau lari lagi, trauma, kan tak mungkin. Anak bayi ya sudah belajar Untuk tahu dari kecil tiba-tiba langsung salto gitu. langsung salto itu tak mungkin. Jadi memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Karena dari kecil pun kita sudah diajar istiqomah. Nah, sama halnya dengan ibadah Bang Reda. Istiqomah itu bukan hanya sekedar hari ini sholat terus enggak. Ada kalanya kita itu kadang-kadang malas. Naik turun. Karena itulah kata Rasulullah tuh, iman itu memang kadang naik turun. Bahkan dari katakan bahwasanya Al-Imam Hasan Al-Basri, iman itu dikatakan adalah innamal iman laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukanlah hanya omong kosong ataupun hanya sekedar harapan-harapan belaka, diskusi, bukan. Walakin innamal iman ma qara'a fi qalbi wa saddaul amal. Iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tertancap dalam sanubari kita semua, kemudian dibuktikan dengan amal. Nah, jadi ada proses nih Bang Reda antara seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah. Itu kan kadang-kadang misalnya hari ini kita biasa semangat sekali kan lagi mood nyaman gitu kan, ngaji bisa 1 juz, 2 juz. Tapi ada kala nanti juga akan ada namanya ngaji itu hanya sekedar selembar. Nah, jadi ketika yang namanya udah down gitu kan, udah dalam bahasanya udah menurun nih dalam bahasanya itu. Nah, maka kita harus cari chargernya, Bang. Chargernya itulah Supaya istiqomah gitu. betul, istiqomah. Karena tidak mungkin kayak kita punya handphone ya Bang Reda ya. HP semahal apapun gitu kan, tetap Kalau pasti lobet, dicas, jangan dibuang gitu. Jangan dibuang. Jadi kadang lem biru kan. Lempar biru. Nah, jadi memang sekelas handphone yang benda mati saja itu ada peringatannya 20%. Yuk, cas. Kadang-kadang bingal lah tuh. Oh, masih ngereng nih. Gitu kan belum selesai nih. Ada 10%, bahkan sampai 2% pun diingatkan. Nah, sama dengan kita, di dalam diri kita ini ada iman, apalagi kita ini kan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Dan di situ ada namanya rambu-rambunya mereka. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin tahu di saat kapan kita istiqomah, iman kita naik, lihat dari segi amal. Amal kita tuh meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, gitu kan? Tapi kalau misalnya udah mulai malas, sholat sunnah pun ninggalkan, sholat pun diakhirkan, ngaji tak ada lagi, itu berarti udah cepat harus cari chargernya. Ya, chargernya apa? Nah, maka kata para orang soleh, carilah chargernya itu kalau sebagaimana handphone itu cari pengecas,
Maka orang beriman ataupun kita semua ketika lagi down iman kita, maka carilah orang soleh. Karena dengan kita berkumpul dengan orang soleh itu mereka, walaupun kita tidak paham apa yang dia omongkan, paling tidak kita sudah terjaga daripada kemaksiatan. Iya, kayak saya tidak paham kadang-kadang Ustaz ngomong apa ini, tapi saya oh iya, jadi merasa ada kebaikan naik. gimana. Betul. Samarul gimana Samarul? Nah, jadi kalau kita mengatakan istiqomah ini berat, ya istiqomah itu berat Bang Rida. Yang ringan itu istirahat kan. Oh ya, Istirahat. Boleh istirahat. Karena istiqomah ini kan salah satu bentuk kita teguh pendirian terhadap apa yang telah kita kerjakan, telah kita janjikan kepada Allah. Alastu bi rabbikum qul bala syahidna. Kita bersaksi kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita tetap nyembah Dia walaupun sesakit apapun kita, tetaplah kita nyembah Allah. Bukan nyembah harta, bukan nyembah batu dan segala macam. Nah, akhirnya istiqomah ini bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, salah satu ayat ini di Quran surah Fusilat ya Ustaz, ayat ke-30. Jadi orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhannya Allah, maka tidak ada rasa takut dan sedih hati. Dan dibalas dengan surga kata Allah. Jadi istiqomah itu kenapa? Karena balasannya surga. Karena balasannya surga. Nah, kalau dia balasannya sepeda itu, mungkin lah kan. Kulkas 2 pintu itu biasa. Itu biasa. Sejuknya sebentar itu. Bentar ya. Payung paling cantik, piring cantik. Cantik dah tu. Iya. Dan kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu berat tadi sudah dijawab oleh Ustaz-Ustaz, kalau ringan itu istirahat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya nih. Kenapa istiqomah itu sering disepelekan? Nah, karena menganggap enteng lebih tepatnya. Karena kebaikan yang paling berharga tuh Bang Reda adalah kebaikan yang dilakukan pada detik itu. Langsung ditunaikan kontan. Bukan kebaikan yang masih kita rencanakan. Karena kalau kita masih rencanakan itu ada bermain dan disebut dengan hawa nafsu kita. Jadi mana kalau ditanya mana yang lebih berbahaya antara hawa nafsu dengan syaitan? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya satu hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Nah, kenapa? Karena kalau syaitan itu di luar diri, gitu kan? Sedangkan hawa nafsu dalam diri. Analoginya seperti ini, misalnya ada 1000 ular di luar rumah dengan 1 ular di dalam rumah, mana lebih bahaya? 1 ular, karena di dalam rumah dia. Nah, makanya juga Allah kabarkan di Quran surah Al-Jasiyah di juz 25 itu, di surah ke-45 di ayat ke-23, tentang bahayanya hawa nafsu ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, bukan lagi Allah. Karena hawa nafsunya udah menjadi Tuhan. Anda ngikutkan apa kata hawa nafsu. Ya, benar tadi mereka. Orang tak Allah, ya kan? Allah suruh solat dia, suka-suka aku lah, aku nak ngopi loh. Kan? Orang puasa ya, perintah Allah puasa dia buka diam-diam. Dia siang-siang ya kan di warteg. Bukan diam-diam lagi lah, terang-terangan. Terang-terangan ada, selu ada. Apa lah. Kan ada juga tuh orang-orang yang saya ketemu. Ini pengalaman pribadi saya ketemu. Ada orang tuh setiap puasa di setiap tahun itu puasa cuma 2 hari. Hari pertama, hari terakhir. Hari pertama menyambut gitu ya. Menyambut. Hari terakhir nutup. Hari terakhir nutup. Cuman gitu ya dia puasa. Memang musuh. Allahu Akbar. Setelah mau didoakan. Dan juga yang tadi tentang apa? Orang yang berpuasa di waktu puasa dia tidak berpuasa kan Bang Rida kan, makan secara terang-terangan, itu juga termasuk dosa Bang Rida. Nah, salah satu dalam hadis itu disebutkan dosa yang tidak Allah ampuni adalah dia melakukan dosa terang-terangan padahal Allah telah menutup aib dia. Nah, berarti kan secara sengaja itu Bang Rida. Ya, menantang Allah. Iya. Nah, bahkan itu mengancam Allah jadi jatuhnya. Sekarang kan memang lagi ngetren-ngetrennya anak-anak muda sekarang. Saya tak tahu anak-anak zaman dulu, tapi saya kan melihat anak-anak zaman sekarang itu bangga dengan dosa dia. Menceritakan kembali. Berceritakan dengan penuh pride, dengan penuh bangga. Kalau kita kan berdosa kan kita malu gitu kan. Karena sejatinya dosa itu memang sesuatu yang tidak bisa kita tidak mau kita tampakkan. Aib kan. Nah, makanya sekarang tuh mohon maaf, misalnya ada kita habis anak-anak muda nih habis mabuk-mabukan. Oh, dengan bangganya Instastory lah, dipotokannya kan ada orang muda. Ya, kemudian dia bilang aku sih bukan orang munafik kata dia. Nah, lebih baik apa adanya. Inilah aku kata dia. Nah, itu salah. Nenek kau salto. Ya, bukan seperti itu ya, karena memang ya tadi itu kan kalau kita melakukan dosa secara terang-terangnya itu dosa yang tidak diampuni ya. Tidak diampuni. Karena sejatinya Allah telah menutup ya. Kan Bahkan mungkin dengan amal-amal kita yang lain bisa jadi dosa tersebut dihapuskan. Bisa. Tapi karena kita dengan bangganya. Nah, itu blunder lah biasanya.
Dia tidak tahu bahwa Allah tuh maha melihat. Seakan-akan Allah tak melihat gitu Bang Rida. Iya. Menafikan sifat Allah. Iya, dia terkadang tuh cerita ke sana sini bahwa dia begini, tapi Dengan rasa bangganya. iya ternyata itu merupakan hal yang fatal ya, hal yang fatal, jangan dilakukan ya. Siapapun kita di luar sana, jangan merasa bangga kalau kita berbuat dosa. Iya. Istiqomahlah dalam berbuat kebaikan. Betul. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Mulai dari hal-hal kecil. Nggak Bismillah ke mulai dengan minum pakai tangan kanan Ya, belajar ya. Iya. Yang kecil-kecil sederhana. Masuk WC dengan kaki kiri. keluar ke kanan. Keluar kaki kanan. Keluarnya salto gitu kan. Jadi hal-hal sederhana saja kita belajar istiqomah, karena istiqomah tadi sesuatu yang kita lakukan sampai itu merasa kita udah Sebuah kebutuhan, Benar. bukan kewajiban lagi, bukan formalitas. rutin dan bukan formalitas, itu sudah sebagai sebuah kebutuhan, sebagaimana seseorang butuh tidur ya. Iya. Sebagaimana seseorang butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Sebenarnya di istiqomah ini cuma 2 pesan aja yang harus disampaikan Reda. Yang pertama itu kalau dia itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pesannya adalah jangan sombong. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia dalam keadaan imannya turun, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang beriman memegang 2 hal ini, pesan ini, maka insya Allah setiap kebaikannya akan Allah berikan keberkahan dalamnya. Oke, baik. Pemirsa, insya Allah akan kita sambung lagi ya pembahasan kita yang seru pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa Wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aspirasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Ramadan Asik. Ya, tadi kita sudah bahas tentang info unik dan tema kita pada hari ini. Nah, sekarang kita insya Allah akan masuk ke pertanyaan ya, seperti biasa. Insya Allah akan ada pertanyaan yang sudah masuk, akan kita jawab oleh ustadz-ustadz kita nih. Siap-siap ustadz ya. Baik. Soal ya Bang Reda ya. Enggak tahu lah. Berdoalah kepada Allah.
Baik, pertanyaan. Assalamualaikum Bang Rida. Waalaikumsalam. Oh, nanya saya nih. Wah. Bang Rida minta tolong tanyakan ke Pak Ustaz. Ada lanjutan. Minta tolong tanyakan ke Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ketika orang sholat berjamaah via Zoom atau video call? Waduh. Oh, jadi dia imamnya video call atau kan pernah tuh ada yang live TikTok tuh kan? Lagi apa dek sholat? Ini lagi sujud deh. Kita nggak tahu, siapa tahu pas dia lagi live TikTok kan ada tuh yang waktu Ramadan tuh tarawih tuh. Ada imam live TikTok. Allah. Mungkin COVID kali. Mungkin pengikutnya juga sholat ikuti gerakan imam tadi tuh karena live TikTok dia. Habis Oke. paket gitu kan. Nah, gimana nih, Ustaz? Gimana nih? Jadi Bismillah, alhamdulillah. Jadi syarat untuk berjamaah kan harus ada imam. Enggak, syarat sahnya sholat kita tuh pertama berakal, Ustaz. Oh iya benar. Masya Allah ya. Ini kan pelajaran kita kemarin-kemarin nih. Harus berakal. Ya. Mau rundu nih. Nah, gimana, Ustaz? Nah, langsung tentang pertanyaan tadi, apakah boleh ya kita sholat lewat via Zoom atau lewat media sosial gitu? Nah, perlu digarisbawahi kalau kita sholat itu akan harus berjamaah terutama ada imam dan makmum. Nah, imam dan makmum di sini ada 3 keadaan. Kalau bisa dibilang itu secara berjamaah. Yang pertama, satu tempat, satu masjid. Nah, jaraknya paling minimal itu 3 hasta, 1,5 meter lah. Paling jarak jauh kalau misalnya Antara imam dan makmum. Paling minimal loh. Kemudian yang kedua di paling maksimal kan enggak kan? Maksudnya paling minimal? Paling pendek. iya paling pendek, mohon maaf. Paling pendek itu 1,5 meter. Kemudian yang kedua di tanah lapang. Tadi kan di tempat yang bersama, kemudian di tanah lapang secara bersama. Seperti sholat Id gitu. Nah, yang ketiga adalah imamnya di masjid, imamnya di tempat, makmum di luar masjid atau di tempat berbeda. Nah, di sini dirinci sama para imam fikih, terutama mazhab Syafi'i, itu paling jarak jauhnya adalah 300 hasta, Marida. 300 hasta itu kurang lebih 150 km. 150 km. 150 meter, mohon maaf. 150 meter, mohon maaf. 150 km Jauh dari Singkawang. Pontianak mana nih? 150 meter. Iya. Tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Jadi kalau misalnya selama sejauh 150 meter itu ada penghalang, maka tidak sah disebut sholat berjamaah. Terus gimana kalau masjid-masjid yang bangunannya terpisah? Misalnya jamaah yang laki-laki, imam tuh di atas, benar. terus yang di belakang tuh ada lagi. Benar. Sampai ke halaman-halaman. Itu kan terhalang tembok. Iya. Kita bisa mengatakan itu masjid karena masjid itu kan sesuai dengan tanah wakafnya. Berapa luas masjid tadi? Misalnya seperti masjid yang kita di Pontianak Mujahidin kan, karena tanah wakafnya luas, maka misalnya imam pun di agak jauh, walaupun ada penghalang, itu tetap bagian dari masjid, Bang Rida. Intinya dia terdengar suara imam tadi, terdengar suara imam, kemudian melihat gerakan imam tadi. Nah, kita kan tidak bisa nih makmum nih melihat gerakan imam, karena saking banyaknya jamaah tadi, maka kita bisa melihatlah minimal di depan kita ada gerakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah dari Imam Atha. Imam Atha mengatakan tidak ada batasan untuk sholat berjamaah jaraknya. Bahkan 1 mil pun, walaupun imam itu tak nampak, maka tetap dikatakan Asal dengar. tetap dikatakan sholat berjamaah. Ini mungkin ngambil pendapat beliau kali ini. Kemudian yang ketiga Imam Malik tidak mempermasalahkan jarak. Nah, Imam Malik tidak mempermasalahkan jarak. Intinya melihat gerakan imam dan mendengar. Nah, sekarang pertanyaannya, Zoom nih, Jaraknya gimana? jaraknya gimana? Ini beda dimensi. Beda dimensi soalnya, Bang Rida. Jauh. Apalagi kalau misalnya dia di Pontianak, sedangkan yang imamnya di Singkawang, itu tak masuk akal. Tak bisa dah. Nggak bisa. Tidak dikatakan hukumnya sholat berjamaah. Gitu. Karena dia bukan sholat di masjid, sholat di internet dia. Nah, karena ruang geraknya itu di internet menggunakan kuota, ya kan? Gitu. Habis kota habis juga jamaahnya. Kenapa kayak gitu, Bang? Aminnya perlu di-download, amin. Lama ya. Oke. Ya udah, itu ya pertanyaannya, ngadi-ngadi Anda nih. Baik. Kita kembali ke tema kita, istiqomah itu berat. Nah, istiqomah itu berat, ya kan? Tadi udah kita bahas apapunnya dan hadiah-hadiahnya tadi kita bahas. Nah, sekarang saya mau tanya, istiqomah itu apa tips ya atau apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kiat-kiatnya agar kita bisa tuh menjadikan istiqomah lah gitu. Jadi kiat-kiat yang pertama untuk istiqomah adalah kita harus tahu bahwa
makna ibadah itu tersendiri. Makna ibadah kita lakukan ini untuk siapa sih? Apakah ibadah ini untuk Allah atau untuk kita? Sebenarnya dalam kalau kita mengetahui hakikat ibadah itu hanya untuk kita sebenarnya Bang Nida, bukan untuk Allah. Allah tu tak butuh ibadah kita. Betul kan saya? Jadi kita yang butuh ibadah tadi. Akhirnya kita melakukan ketaatan, ujung-ujung istiqomah, dan sampailah pada akhirnya kita pun berhasil dengan ibadah kita, mengantarkan kita ke surga. Jadi yang pertama harus tahu esensi ibadah kita. Jangan sekedar kosong. Ya, jangan sekedar kosong. Kemudian yang kedua adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, sebagaimana tadi Ustaz Indra mengatakan bahwa kalau kita dekat dengan orang soleh itu mungkin nambah iman ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Nah, ini yang ketiga ni paling harus kita lakukan Bang Rida. Karena kalau tak berdoa kita tak bisa apa-apa. Karena kita berdoa ini kan minta tolong sama Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kita SAW untuk supaya kita berada di jalan yang lurus. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana atau sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati aku dalam agama ini. Artinya minta istiqomahan. Nabi mengajarkan kita, bukan berarti Nabi itu tidak istiqomah. Jadi seorang Nabi itu seperti guru yang mengajarkan kepada muridnya bahwa ini loh doa yang harus dibaca setiap Muslim supaya Muslim tersebut bisa istiqomah. Mungkin tak menurut saya. Jadi istiqomah dia nadanya kan tadi tema kita yang berat. Karena memang gitu, istiqomah itu berat kalau sendiri. Kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah, ya kan, kalau berjamaah itu akan ringan mereka. Karena akan ada saling yang mengingatkan. Nah, karena kalau sendiri ini kadang-kadang kita nggak nyentuh orang tua, kita nggak baca seorang, kita nggak makan seorang, salah, orang ini bingung, enggak. Jadi kita perlu circle, dalam bahasa Arab circle. Sehingga kita kalau kita dalam bahasanya dalam istiqomah ini saking adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti kalau kita ingin berhujjah di depan Allah ya, kalau ada orang mengatakan ini satu ini udah takdirnya kan. Nah ini sangat salah, sangat keliru. Karena di sini Allah kabarkan di surah Asy-Syams itu di 8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah bentangkan dua jalan ini. Ada jalan fujur. Fujur ini namanya nafsu. Gitu kan? Kemudian lawannya takwa. Nah, takwa ini adalah kumpulan daripada amal soleh yang kita lakukan. So, kayak sholat, ngaji, itu semua itu merujuk kepada takwa semuanya. Nah, sehingga dan apa dalam bahasa Allah ya Masya Allah, di dalam Al-Quran itu ya Bang Reda ya, itu Allah mengulang 115 kali kata takwa, juga berbanding lurus 115 kali kata daripada nafsu. Artinya seimbang begini. Bahkan malaikat diulang 88 kali, setan itu diulang juga 88 kali. Kenapa? Karena salah satu hikmah daripada ulama tafsir mengatakan bahwasanya apa? Di sini Allah sudah menciptakan seadil-adilnya. Tinggal kita meminta kepada Allah bagaimana kita itu mengarahkan diri. Makanya kita penting yang tadi 17 kali paling tidak minimal kita meminta kepada Allah dalam salat. Karena ada 17 rakaat. Di mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu ya Allah tolong tunjuk kita jalan yang lurus. Andai kata bengkel yang ada itu Allah akan yang menjurus. Karena kita udah minta, sesering itu meminta, dengan tulus kita meminta. Jadi itu tadi merupakan tips bagaimana kita bisa istiqomah, pemirsa-pemirsa semua ya. Mudah-mudahan kita menjadi istiqomah lah ya. Udah hampir, udah banyak nih, udah lebih dari setengah bulan kita Ramadan Asik nih. Kalau tidak istiqomah nih, Masya Allah ya, kita hari terakhir nih. Kita harus lebih giat lagi dan semangat lagi. Oke, terima kasih Ustaz Wendra, Ustaz Faru udah mau main-main ke Ramadan Asik ya, udah mau hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, dari saya terutama ya. Barakallahu fikum, terima kasih Ustaz ya. Dan pemirsa semuanya, insyaallah kita akan kembali lagi di Ramadan Asik besok hari di jam yang sama, jam menjelang waktu berbuka kita semua ya. Barakallahu fikum, terima kasih sudah menyaksikan Ramadan Asik. Saya Rida Aziz dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.